menyedihkan, menyedihkan tapi kok ya membanggakan gitu. Ya sebenarnya inspirasinya dari lebih dari momen pribadi, selain juga kalau teman-teman baca, yang sudah baca itu pengamatan sehari-hari juga ada. Misalnya nih di cerita Latte, sang penjilat, kemudian ceritanya si guru kehidupan, ceritanya Kiel dan kupu-kupu, itu pengamatan sehari-hari. Nah, ya seperti itu sih sebenarnya. Jadi bukan semata-mata saya berniat sesungguhnya ya, awal mulanya bukan semata-mata saya berniat untuk menulis sebuah buku, enggak. Awal mulanya itu cuman ya curhatan pribadi gitu. Pengen menuangkan apa yang saya rasakan dalam tulisan gitu sih, Kang. Oh, menarik. Biasanya tulisan-tulisan itu awalnya ditulis di mana? Apakah di blog misalnya Ya, atau di note atau di mana gitu? benar. Saya ada dulu pernah punya satu blog ya, zaman Oh, blogspot ya kalau nggak salah ya. Ada blogspot itu. Hmm, ada di situ. Terus saya kenal dengan The Writers. Saya pindahin semuanya ke webnya The Writers oh, sebagian besar. Nah, dari semua cerita yang sudah pernah ditulis itu saya coba untuk kompilasi. Jadilah kemudian satu buku. Ada dua, dua cerita yang triggernya itu memang dari komunitas kita. oh, Jadi waktu itu sempat The Writers punya acara menulis bersama dengan Telkomsel ya, kayak semacam hmm, kompetisi iya iya. pentingnya komunikasi. Nah, waktu itu saya coba ikut, ada satu cerita di dalamnya yang We Need to Talk itu sebenarnya triggernya ya dari The Writers dan Telkomsel bikin kompetisi gitu, dan sempat ya termasuk yang terpilih terbaik, itulah ceritanya, tapi saya nggak tahu seberapa baiknya, saya kurang tahu waktu itu. Terus yang kedua itu yang Semburat Asmara di Negeri Cina, itu juga triggernya dari The Writers bikin challenge, yuk kita bikin cerita tentang cinta gitu, Iya, cinta iya. apapun gitu kan, ya udah. Terus bikin gitu. Itu sih Kang. Jadi terkumpul lah itu. Jadi macam-macam sebenarnya, nggak cuma dari pribadi tapi juga eksplorasi dari komunitas, kolaborasi, feedback dari teman-teman gitu sih. Wah, menarik. Saya ingat betul Mbak Novi ya yang We Need to Talk itu di ajang kompetisi Telkom ya. Ya, Dan Telkomsel, tema benar. besarnya itu tentang komunikasi kalau tidak salah Ya, ya. pentingnya komunikasi. Wah, dan itu saya berulang kali baca sampai saat ini di bukunya Mbak Novi, teman-teman. Menarik sekali loh. Karena beliau membungkus komunikasi lewat sebuah cerita yang asik banget. Padahal edukasi ya di dalamnya itu. Wah, jadi teringat tuh benar-benar benar itu kompetisi Telkom saat itu. Iya, Jurinya juga memang ada dari Telkomnya, Om Bud. Saya juga iya kebetulan ada di Bud, dalamnya. ada Kang Asep. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Nah, Mbak Novi sendiri join di The Writers tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kayaknya udah lebih dari 2 tahun sebelum sebelum COVID apa ya? Oh iya benar, lebih kalau begitu ya. Sebelum Oh, pandemi. jauh sebelum acara di Telkom Batch. sendiri itu kan ya? Benar. Lebih dari 3 tahun itu, lebih dari 3 tahun lalu. Iya, 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 iya. Jadi emang nggak sengaja untuk dijadikan buku ya, jadi lebih Enggak. ke pelepasan. Iya. Makanya em, sempat ada satu pertanyaan dari temen yang membaca. Dia pertanyaannya kayak, ya mungkin karena backgroundnya marketing ya. Dia pertanyaannya, Nov, waktu kamu nulis buku ini tuh sebenarnya target marketmu tuh siapa sih? Terus kamu mikir nggak itu nanti distribusinya gimana? Terus kamu dapat cuan nggak dari situ gitu? Jujur itu nggak ada sama sekali dalam pikiran, ya nulis-nulis aja gitu. Karena kan cuman sekedar, ya itu yang pengen saya tulis, ya itu yang pengen saya sampaikan gitu. Menarik. Nah,
buku ini dilabeli dengan judul besar cerita dari kamar mandi. Apakah memang ide-ide dasarnya itu semuanya lahir di kamar mandi, kemudian Sebagian dieksekusi di besar, luar? bener, sebagian besar. Oh Karena hobi gitu. saya itu kalau mandi itu nggak cuma sekedar mandi gitu, nggak ya. Tapi sambil kayak tiba-tiba tuh, apa sih, Kang, apa ya, di momen saya mandi itu sebenarnya di momen saya refleksi juga gitu. Hmm. Karena itu eh, dari zaman saya masih single, masih kos ya. Itu setiap habis kerja, pulang kerja itu mandi tuh kayak satu me time yang luar biasa gitu buat saya. Biasanya saya akan flashback seharian tuh ngapain aja, yang saya kerjain di kantor tuh apa aja, kejadian-kejadian menarik apa yang saya alami, entah itu yang menyenangkan atau enggak gitu kan. Nah di situ biasanya ini kalau kayaknya saya mesti nulis nih untuk hal ya, memang saya suka juga nulis buku harian dulu ya. Jadi apa yang selesai dari kamar mandi selesai saya nulis gitu. Ya kayak gitu. Makanya kenapa saya nulisnya cerita dari kamar mandi karena memang sebagian besar kamar mandi itu tempat untuk kontemplasi lah. Wes, luar biasa, luar biasa banget ya. Tempat paling kontemplasi ya. Nah ini berhubungan berarti sama pertanyaan berikutnya nih. Walaupun tadi sudah sempat disinggung ya bahwa tulisan-tulisan sebagian besar adalah berupa pengamatan. Nah ini mungkin mungkin nih bikin penasaran si teman-teman semua termasuk saya. Apakah cerita di dalamnya ini walaupun berupa pengamatan tadi sudah disebut, tapi pengamatan itu apa pengamatan terhadap pengalaman real diri sendiri atau kemudian lebih banyak ke petualangan imajinasi? Penting kayaknya nih buat teman-teman nih. 80% real. Oh, iya 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 iya. Iya. Ya, walaupun yang namanya bikin cerita ya pasti ada inilah ya unsur-unsur hiperbola, Iya. unsur-unsur ya pastilah ada, tapi 80% real. Wah, menarik banget loh teman-teman. Ini saya yakin teman-teman wajib membacanya nih karena di dalamnya ada beberapa di antaranya hal yang dalam tanda petik kontroversial yang kayaknya mungkin bakal disentuh juga nih sama Mbak Vini nih. Dan relate dengan tadi sebagian di antaranya sebagian besar malah ya berupa pengalaman real. Pasti membuat teman-teman ketika membaca imajinasinya akan semakin liar. Nah, sebelum lanjut, saya tentunya akan pindah pertanyaan atau obrolan dengan Mbak Winnie nih di sini ya. Mbak Winnie, kira-kira dari hasil membaca buku ini juga hasil eh, penjelasan biografik dari penulisnya, apa yang ditangkap oleh Mbak Winnie nih? Dan keseluruhannya juga ditulis bagian besar idenya muncul di 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 kamar mandi dan sebagainya. Ada fenomena apa sih sebenarnya di Iya, yang terjadi nih? terima kasih Kang Asep. Mungkin pertama-tama yang ada apa? Se Kalau anak sekarang bilang jujur li, jujur Iya, li. iya. Ketika membaca ada teman menerbitkan buku gitu kan, terus ayo langsung itu jujur li saya itu ini iri gitu ya. Iri dalam arti, aduh ternyata ada lagi nih yang udah bikin nerbitin buku dari angkatan The Writer, sedangkan saya janji melulu, janji kepada diri sendiri, janji kepada Mas Andung, tapi belum terus. Tapi yang kedua tentu aja saya sangat sangat mengagumi ya teman-teman yang berhasil menerbitkan bukunya sendiri dalam bentuk apapun lah, mau buku teks, buku apa, tapi terutama dari komunitas kita, dan Mbak Novi adalah salah satu peserta yang hebat menurut saya karena membuat buku sendiri dari ceritanya sendiri, nggak pakai rame-rame gitu, pokoknya diem-diem tiba-tiba jadi aja gitu. Sama. Terus yang kedua, terus terang aja antara antara setelah membaca buku ini ya, terus ketemu penulisnya ini makin kagum lagi Kang, Iya. karena perempuan dan kamar mandi itu buat saya itu eh, menggambar tema sentralnya buat saya adalah tentang perempuan ya. Betul. Tema sentralnya adalah tentang perempuan.
dan perempuan yang begitu merdeka berpikir, merdeka juga dalam mengambil keputusan dan punya otonomi. Begitu ketemu orangnya begitu kalem, tambah kagum. Ya kan, Mbak Novinya ternyata sangat kalem, tenang kan, bicaranya aja tenang, nggak kayak saya menggebu-gebu, nggak jelas gini kan, tenang gitu. Jadi saya membayangkan betapa proses kreatifnya Mbak Novi ini luar biasa untuk bisa memilih judul yang sangat menarik. Nah, kalau buat saya sendiri, kamar mandi, cerita dari kamar mandi, dan judul diskusi kita ini adalah perempuan kamar mandi. Buat saya ini menjadi simbol tentang gerakan perempuan ya. Karena kamar mandi itu kan sebetulnya ruang domestik ya. Ruang domestik yang kemudian diidentikan bahwa ruang domestik itu adalah wilayah otoritasnya perempuan. Itu yang kemudian gerakan perempuan kita selalu melawan itu, tidak ada domestifikasi itu enggak. Tapi bahwa ini keluar dari seorang perempuan yang banyak merendung yang di ruang domestik dan menghasilkan cerita-cerita yang jauh dari peran domestik ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ceritanya ini menggambarkan seorang perempuan yang merdeka dan menceritakan tema-tema yang memang menjadi menurut pandangan saya adalah tema-tema yang khas digeluti perempuan. Misalnya sifat-sifat feminis ya, feminin itu kan perempuan sebagai caregiver, sebagai perempuan sebagai nurturer, merawat kehidupannya kan. Kemudian juga ada perempuan sebagai istri yang ternyata setelah menjadi istri itu juga nggak selesai ceritanya, ya kan? Jadi jangan pada GR nih bapak-bapak udah nikah terus istrinya pasti cuma jatuh cinta sama dia. Oh tidak, kalau kalian bisa jatuh cinta lagi, kami pun 10 kali lebih bisa jatuh cinta lagi. Bahaya nih. Cuman setelah jatuh cinta tuh mau dijadikan apa tuh soal lain gitu. Jadi sama kesetaraan. Jadi equality ini juga yang sangat terasa di sini di dalam cerita ini. Gitu. Jadi misalnya dalam cerita mengenai nurturing ya, saya melihat cerita we need to talk gitu ya, we need to talk itu betul bungkusan mengenai edukasi komunikasinya begitu halus, begitu subtle, wah luar biasa. Tapi karena saya juga peserta The Writers, Mbak Novi, saya ingat ini kayaknya waktu tema sentralnya komunikasi nih gitu kan. Itu tapi bagaimana mengemasnya begitu baik. Namun saya kesan saya setelah membaca cerpen We Need to Talk itu juga yang sangat kental adalah bagaimana seorang perempuan itu memang pendengar yang baik. Dia bisa mendengarkan, bisa jadi tempat curhat. Bayangkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai pacar, kemudian bisa curhat sama teman perempuannya dan itu nggak ada apa-apa. Di antara mereka nggak ada apa-apa. Dari perempuannya pun nggak ada apa-apa. Itu menggambarkan. Lalu cerita Ajari Aku Berdoa Lagi. Itu juga sangat tipikal perempuan. Seorang perempuan yang kemudian diharapkan oleh seluruh keluarga besar menjadi caregiver dari mulai ngelahirin, punya anak, sampai kemudian merawat orang tua itu kan kayaknya udah deh tugas perempuan aja. Itu juga keluar dari di ceritanya Mbak Novi. Jadi saya berpendapat ya buku ini tuh tema sentralnya tuh perempuan ya. Betul. Dalam berbagai peran perempuan ya, dan yang memang dialami dalam keseharian kita sebagai perempuan, baik kita ibu, baik kita istri, baik kita kekasih, baik kita single, itu adalah dunia perempuan. Yang sama rumitnya dan mungkin lebih rumit lagi dari dunia laki-laki. Kalau kita bilang mengenai double burden, itu kelihatan sekali di cerita hidup tidak semudah like, comment, and sharing. Betul. Ya kan, begitu. Itu dulu Kang. Menarik ya. Jadi sebetulnya cerita dari kamar mandi, sesuatu yang sifatnya hening, tenang, nyaman, ternyata isinya adalah penuh dengan bara perlawanan ya, seorang perempuan.
Artinya betul. kayak mengandung pemahaman seorang feminis di satu sisi. Bahkan kayaknya sih Mbak Vini bukan cuma kesetaraan kali ya, tiba-tiba menempatkan perempuan menjadi superior gitu. Benar nggak sih? Kayak saya baca di salah satu bukunya lah, selain We Need to Talk, selain si aku ini sebagai temannya si tokoh siapa namanya, tokoh Hendra atau siapa ya, lupa lagi si tokoh si cowok lah gitu ya. Bram. Oh, Bram ya, Bram. Di satu sisi buku percakapan ini bercerita tentang perempuan yang lain juga dong ya, yang ketiga. Yang notabene si Bram ini menjadi inferior gitu sebenarnya dibanding si tokoh pacarnya yang menjadi bahan pembicaraan mereka berdua. Di sisi lain, itu juga kan menunjukkan superioritas seorang perempuan ya. Iya. Terus yang di judul bukunya Naga dan Puan Puan domba. Setengah Domba juga ya, betapa si Naga tokoh cowok ini walaupun dia berusaha untuk seakan mengalahkan si tokoh perempuan ini, tiba-tiba ujungnya dan beberapa kali sih sebetulnya jadi loser ya. Ini kali yang ditangkap Mbak Vini tadi yang disebut dengan perlawanan seorang perempuan itu ya. Ya, dia dominan ya, jadi Iya, iya. dominan, mempunyai peran dominan. Walaupun dia ada kayak tokoh-tokoh perempuannya itu juga ada melo-melonya ya biasa aja kali, tapi ya tapi kemampuan untuk mengambil keputusannya itu menunjukkan ya kalau dibilang perempuan tangguh bisa, tapi memang perempuan yang mengerti kekuatannya gitu dan Iya, iya. tidak segan-segan untuk menunjukkan mengenai kemandirian dia, dominasi dia, kekuatan dia gitu. Ya, Iya. misalnya di cerita Semburat Cinta dari sambil Di negeri Cina. ya seberkas cerita asmara. Semburat asmara di negeri Cina. Ini tokohnya kan ini adalah seorang perempuan yang sudah menikah ya. Iya, iya. Tapi dia berani loh pergi sama seorang laki-laki yang sudah menikah juga. Bohong lagi sama suaminya. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, itu kan luar biasa gitu dan ya dan kemudian storyline-nya juga sangat menarik ya, penuh surprises. Jadi kita tidak bisa kaget gitu dengan endingnya. Oh, ternyata sangat menarik dan itu dijalin dengan cerita-cerita yang ini. Saya bacain sedikit ya. Ya. Ini misalnya di buku ini tadi cerita tentang Semburat Asmara di Negeri Cinta. Hotel kami terletak di area yang cukup nyaman untuk berjalan kaki. Tidak jauh dari pusat perbelanjaan, art center, dan museum. Namun karena sudah malam, maka art center dan museumnya sudah tutup. Shanghai termasuk kota yang sibuk, tertib, dan cukup nyaman untuk berjalan kaki. Udara dingin mulai menusuk masuk ke dalam coat yang kupakai. Sini tanganmu, Hendra meraih tanganku. Menggenggamnya, kemudian memasukkannya ke dalam kantung coatnya. Biar sama-sama nggak berasa terlalu dingin, katanya, sambil tetap menggenggam tanganku di dalam kantungnya. Memang tanganku terasa lebih hangat. Kubiarkan hangatnya menjalar ke semua bagian tubuhku. Kubiarkan badanku lebih menempel ke badannya, dan kunikmati setiap sensasi yang kurasakan. Sepanjang jalan yang kami susuri, tangannya tak lepas menggenggam tanganku. Kalaupun dia lepaskan, dia memeluk pinggangku agar tubuh kami tetap dapat berdekatan. Luar biasa ya. Bohong loh sama suaminya sama anaknya. Seru banget tokohnya. Dan cara menggambarkannya detail ya, selain cara menggambarkan pengadegan, juga setting ya, setting latar Cina-nya itu gitu, termasuk saya bahkan bisa membayangkan hotel mereka berjalan ke arah kiri atau kanan dan sebagainya. Betul. Kita Pengamatannya seolah-olah ada di kota Shanghai itu juga, terus iya, pergi ke betul, kota betul. lainnya bersama si tokoh. Iya, iya, iya. Dan saya sebagai perempuan bisa merasakan getaran-getaran yang aduh gimana ya, udah bodo amat lah, gue ikutin aja. Wah, menarik. Sebelum lanjut lagi,
Mbak Vini ya, ke tema berikutnya saya mau tanya lagi nih. Sebagai moderator kayaknya ya, kayak main pingpong gitu. Kiri kanan gitu. Nah, Mbak Novi, dari sekian cerita yang Mbak Novi tulis ini, eh, mana cerita yang paling personal itu personal buat, Mbak Novi ini? Kayaknya teman-teman Mbak Vini dan saya juga perlu tahu nih sebelum kita gali lebih lanjut ya. Sebelum kita bongkar lebih lanjut. Eh, seperti yang tadi di awal saya bilang, itu 80% kan real ya. Jadi buat saya semua cerita sebenarnya ya semuanya ada artinya lah buat saya gitu. Iya. Begitu sih Kang. Jadi kalau ditanya mana yang lebih personal dan apa ya, membekas gitu mungkin ya. Karena itu dari ini ya, cerita dari panjang gitu. Maksudnya Iya, iya. dari tahun ini, tahun pas kerja, tahun setelah selesai kerja gitu. Jadi semuanya tuh kayak ya ada artinya lah gitu. Gitu sih. Benar. Jadi karena pengalaman real, ya semua personal. Itu sebabnya Betul. tuliskan ya. Walaupun tokoh aku belum tentu menggambarkan seorang Novi Wijaya kan. Betul. Udah mulai nih kayaknya. Nah, kalau begitu ke tema berikutnya nih yang tadi sedikit diulas oleh Mbak Bini ya. Di rasanya ada dua cerita yang mengusung tema LGBT, yaitu cerita Semburat Asmara di Negeri Cina, sama satu lagi apa ya? Oh, We We need to need, talk. we need to talk. betul betul. Bahkan saya curiga walaupun di ujungnya tidak diceritakan ya, karena di depannya udah ada dua eh, cerita yang mengusung tema LGBT. Jangan-jangan cerita naga dan perempuan setengah domba pun karena si naganya kemudian pergi ya, tidak memiliki alasan untuk menikahi si tokoh perempuan setengah domba ini. Jangan-jangan juga alasannya itu juga. Tapi di situ menggantung ya, tidak diceritakan detail oleh Mbak Novi. Berarti cerita itu kumpulan ceritanya bagus teman-teman, karena saya tiba-tiba mengaitkan cerita yang satu dengan cerita yang lainnya lagi gitu. Membuat kita berimajinasi. Nah, eh kok bisa ada perhatian khusus tentang itu? Apakah ada pengalaman menyenangkan atau pengalaman tidak menyenangkan misalnya, atau ada ketertarikan khusus? Karena kan Mbak Novi sendiri orang sosial politik ya di UGM gitu. Monggo. Ya, ya. Mungkin lebih ke pengamatan di sekitar ya. Jadi Ada yang ngambek tuh. kan di tempat kerja saya kan itu multinasional ya. Sorry Kang, suaranya terdistrap dengan suara itu enggak? Tapi cukup jelas. Memang Oke. suara di belakang menonjol dominan. Oke. Suara anti. Iya. Jadi di lingkungan kerja saya itu kan multinasional. Jadi sebenarnya banyak sih. Ya banyak tuh bukan berarti banyak ya, tapi lebih dari 2 orang sih menurut saya udah banyak ya. Itu yang mereka itu gay, tapi karena culture kita itu tidak seterbuka itu untuk menerima dan mengungkapkan gitu kan. Jadi ya udah mereka berusaha untuk as natural as possible gitu ya. Kalau cowok ya cowok lah gitu. Betul. Ada juga yang lesbi gitu kan. Jadi dari pengamatan itu sih sebenarnya bukan karena saya punya concern ke sana ya atau saya mendukung enggak, tapi lebih ke kayak kok di kita itu masih seperti itu gitu loh. Bukannya itu malah satu merugikan diri sendiri, tapi juga orang yang di dekat. Kayak yang cerita di Semburat Asmara itu, kalau teman-teman lihat lagi lebih dalam mungkin ya, itu kan yang dirugikan di situ sebenarnya nggak cuman siapa sih namanya, jadi lupa saya, Hendra dan si Fon atau Lin? Foni ya. Oh, Foni ya. Ya, tidak cuma si Foni ternyata, tapi kan istri dan keluarganya Hendra pastinya, karena ya dia kan gay, ya kan. Kalau Foni mungkin ya malah dia udah tahu, so nggak ada masalah lah, oke lah sampai sini aja gitu. Tapi
buat keluarganya Hendra kan itu satu kerugian gitu loh. Kemudian yang di We Need to Talk juga. Jadi ketika kita tidak mau jujur dengan keberadaan kita, itu yang dirugikan nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang bersentuhan dengan kita gitu loh sebenarnya. Apa ya? Ya itu yang jadi concern saya lebih ke situ gitu loh. Kenapa sih nggak jujur aja gitu? Dan kenapa culture kita nggak mencoba untuk ya jujur lah gitu. Maksudnya ini kenyataan loh, orang kayak gini tuh banyak gitu. Kenapa mesti dihakimi, dihindari, ya gitu-gitulah Kang. Lebih ke situ sih, bukan karena saya mendukung, enggak. Lebih karena saya merasa kita sebenarnya harus jujur dengan diri kita sendiri. Sehingga dengan jujur pada diri sendiri kita bisa lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Menurut saya gitu sih. Menarik banget. Teman-teman, monggo ya, kalau ada yang mau bertanya bisa raising hand atau bisa juga tulis di kolom chat ya. Kebetulan sudah ada yang bertanya juga. Nah, untuk teman-teman yang aktif bertanya, pastinya akan ada hadiah menarik ya, yang nanti akan dipilih oleh panelis Mbak Novi, Mbak Bini, dan saya juga. Ada 3 hadiah buku untuk penanya terpilih nih. Nah, kebetulan saat ini Mas Oksan nih, Kang Oksan nih udah bertanya untuk kedua panelis di depan kita. Pertanyaannya adalah cerita paling menarik versi Mbak Novi dan Mbak Bini yang mana tuh dan mengapa? Monggo, Mbak Bini dulu kali ya, Mbak Bini dulu kali ya. Monggo. Iya. Terima kasih Kang Mas Oksen pertanyaannya. Jadi kalau buat saya yang paling menarik itu tadi Semburat Asmara di Negeri Cina. Kenapa? Mungkin karena saya pada dasarnya senang cerita cinta, enggak nih? Bukan karena itu. Karena menurut saya itu storytellingnya sangat baik ya. Jadi dari teknik penulisannya, bagaimana dia membangun suasana emosi kita dari awal kan, yang tadinya netral, kemudian menjadi penasaran, terus terbawa dalam suasana romantis, terus imajinasi kita dibawa tentang wah ini akan terjadi badai asmara atau gimana gitu ya. Ternyata kan plot twistnya keren sekali gitu. Itu dari segi teknik penulisnya. Tapi dari segi tema ya tadi itu Kang Oksan, karena Mas Oksan, karena menurut saya salah satu cerita ini buat saya Mbak Novi sangat kuat menggambarkan perempuan sebagai manusia yang otonom atas dirinya sendiri dan dominan. Meskipun dia sudah menjadi istri dan dia mempunyai karir yang cukup bagus di kantornya, dia bisa mengatakan, saya pengen pergi sama Hendra karena saya suka pergi sama dia. Di belakangnya terjadi apa ya, kita udah dewasa semua ya, pasti inilah penuh risiko lah kira-kira. Tapi toh dia berani mengambil risiko itu gitu. Jadi saya kagum dengan keputusan-keputusannya, karena tentulah tidak mudah ya, bohong sama suami, terus bohong sama tempat kerja, oh ya ambil cuti deh, ambil cuti, terus kemudian seolah-olah pergi sendiri dan segala macam, nggak tahu lah itu kan, nggak detail ceritanya, nggak terlalu detail. Tapi ya saya kagum dengan penggambaran tokohnya dan teknik tulisannya. Itu Mas Oksan, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Kang Oksan. Teman-teman juga monggo ya. Mbak Novi monggo jawab versi Mbak Novi. Kalau saya yang mana ya, yang sebenarnya kalau saya diminta baca ulang ya satu semuanya, itu semuanya berkesan Kang. Saya nggak punya satu yang apa ya, yang benar-benar satu favorit gitu, enggak. Tapi memang dari sisi gaya bercerita, detail, dan plot twist yang bisa disampaikan dengan smooth gitu, memang sih di Semburat Asmara itu gitu. Tidak ada kata-kata menggurui, tapi ada message yang mau disampaikan gitu. Situ seperti itu. Itu saya merasakan sekali tuh, tidak
terasa menggurui, tapi ada pesan yang ingin disampaikan di dalamnya ya. Nanti kita gali lebih lanjut lagi. Ini ada salah satu teman kita, Mas Lukman, raising hand mau bertanya. Juga teman-teman yang lain ya, monggo yang ingin bertanya langsung di Zoom, silakan ya. Monggo Mas Lukman, silakan ditampilkan kamera dan mic-nya dibuka. Monggo. Kalau kamera kebetulan nggak bisa karena Iya, teknis, Yap. jadi suara aja. Biasanya sih bisa, cuman ini lagi nggak bisa. Ya. Lagi rusak, flip di laptopnya harus diganti. Siap. Mohon maaf. Jadi ini saya mau nanya aja, sebenarnya dari tadi tuh penasaran gitu, pengen cepat-cepat baca gitu, mudah-mudahan ada infonya gitu, bisa didapatkan di mana, beli di mana. Tapi yang pengen saya tanyakan, terima kasih kesempatannya ini, suara saya kedengeran ya? Jelas sekali, Mas Iya, Lukman. oke. Baik. Ya. Saya tuh pengen nanya ini, saya sebenarnya nggak tahu ya apakah ceritanya itu kronologikal atau enggak, urut-urutan apa enggak. Tapi pasti ada pemicu gitu ya. Kalau di cerita itu ada inciting incident-nya, itu apa sebenarnya yang membuat Mbak Novi akhirnya gue terbitin aja gitu, atau ini tulisan semua orang harus tahu gitu. Itu tuh apa triggernya? Terus ini yang pertanyaan kedua, untuk mungkin tadi udah kejawab, cuman ini pengen ringkesannya aja, mungkin dari buat Mbak Novi sama Mbak Bini, apa statement utama dari buku ini? Jadi apa keresahan utama dari buku ini? Biar supaya nambah penasaran nih teman-teman buat pengen cepet-cepet beli gitu. Jadi itu 2 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lukman. Monggo, Mbak Novi dulu kali ya. Monggo. Terima kasih Mas Lukman. Pertanyaannya berat. Apa yang memantik ya? Triggernya apa sih kok tahu-tahu pengen itu jadi buku gitu? Sebenarnya trigger yang utama itu kata-kata motonya The Writers. Sebelum mati minimal bikinlah 1 buku gitu kan. Karena saya pikir kita umur kan nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba besok saya mati, terus saya nggak ada satupun yang sudah ada bentuknya gitu, kayaknya kok sayang banget gitu. Itu sih salah satu triggernya. Tapi kalau dari saya pribadi, seperti yang saya tadi sampaikan, ketika kita mau jujur ya, sebenarnya itu kan cerita-cerita sekali lagi 80% real ya. Cerita-cerita yang mungkin buat saya sebagai yang nulis itu kayak mempermalukan diri sendiri mungkin ya. Tapi dari situ saya berharap apa yang saya tulis, apa yang terjadi di dalam cerita-cerita itu bisa jadi paling enggak ada yang bisa diambil lah dari yang baca gitu, message-message yang disampaikan, walaupun tidak secara langsung ya tertulis ini message-nya ini enggak, dan ya berharap sih bisa ada yang diambil gitulah cerita dari cerita-cerita yang saya sampaikan gitu. Ya, itu sih Menarik. triggernya. Kemudian kalau statement apa yang mau disampaikan, balik lagi, perempuan itu banyak hal yang mungkin tidak terekspos ya, banyak hal yang tersembunyi sebenarnya dari seorang perempuan gitu. Jadi berharap dengan membaca buku ini bisa, oh ternyata perempuan itu nggak hanya sekedar perempuan yang ya yang ada di depan mata mungkin ya, tapi di baliknya itu ternyata banyak hal yang bisa dia lakukan begitu. Gitu, Mas Lukman. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Semakin penasaran dan semakin pengen cepat baca. Luar biasa. Mbak Bini, monggo. Ya, langsung nyambung nih Mas Lukman pertanyaannya Iya. dengan statement terakhirnya Mbak Novi. Jadi
pesan itu yang saya tangkap, Mas Lukman, bahwa buku ini tentang perempuan dan pengalaman-pengalamannya yang kompleks dan unik, dan sering tidak terlihat oleh orang lain, ya kan? Dia bahwa perempuan itu mempunyai tugas yang kayaknya default gitu kan. Default pasti lo jadi caregiver gitu kan. Makanya kan cerita mengenai Ajari Aku Berdoa Lagi itu kan cerita mengenai bagaimana merawat orang yang kita cintai sampai tuntas, itu menjadi tugas perempuan gitu. Lalu yang kedua juga bahwa perempuan itu seperti tadi saya sampaikan juga secara naluri gitu adalah mempunyai sifat yang merawat kehidupan, misalnya dengan mendengarkan temannya curhat itu tadi kan. Itu juga di dalam cerita hidup tidak semudah like, sharing, dan komen dan sharing ya, like, comment dan sharing itu. Like, comment dan sharing itu kan betul tergambarkan double triple burdennya perempuan gitu. Nah, kemudian juga dalam pergulatan seorang perempuan yang masih lajang seperti dalam cerita Naga dan perempuan setengah serigala, itu menurut saya dominan bahwa dia sebagai perempuan pada satu titik dia merasa dia harus menikah. Gitu kan, tipikal banget. Jadi yang dengan yang kayak PDKT yang nggak jelas nih, dia gelisah, dia tanya kan, kita mau kemana sih? Ya, kemana-mana, ya udah gua kawin. Nah itu tentu saja pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira diterusin ceritanya nih, bahagia beneran nggak nih dia sama suami yang dipilih? Jangan-jangan hampa. Ternyata bukan cinta sejatinya. Silakan nanti jatuh cinta lagi sebentar lagi setelah nikah. Kan gitu. Nah terus yang ketiga ya bahwa perempuan meskipun dia sering tidak dimengerti, persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi itu dianggap ya udah biasa aja secara umum, tapi dia juga mempunyai kekuatan sebagai makhluk yang merdeka, sebagai manusia yang merdeka, yang dominan, ya yang menurut saya paling kentara dalam cerita Semburat Asmara di Negeri Cina itu, gitu, dengan langkah-langkah yang diambil dan seterusnya. Gitu Kang Lukman. Jadi belilah sebanyak-banyaknya. Betul. Sama kawan-kawan. Kayaknya Mas Lukman makin penasaran. Nah, biar kepenasarannya terjawab, Mas Andung atau Mbak Ruri mungkin nomor WA untuk pemesanannya ditulis di kolom chat kali ya. Nanti saya bacakan juga. Mbak Bini, mendengar penjelasan Mbak Bini dari awal sampai detik ini menjawab pertanyaan Mas Lukman, tiba-tiba saya menjadi semakin sadar bahwa analogi cerita-cerita dari kamar mandi ini menggambarkan analogi perempuan juga ya. Yang tadi Mbak Bini bilang, perempuan ini sekilas seperti sesuatu yang sangat tenang, bla 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 gitu. Tapi ternyata di dalamnya ada pemikiran rumit, sesuatu yang orang banyak bilang misterius, ada keliaran dan keberanian untuk memutuskan dan sebagainya gitu. Jadi kompleks sekali. Jadi tiba-tiba jangan-jangan kamar mandi sendiri analogi perempuan ya. Kamar mandi kan jadi tidak sekedar hanya satu ruang kecil tempat orang berefleksi dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang liar gitu, bisa bicara apa dan bisa menjadi apa aja gitu ya Mbak Windy ya. Iya betul. Tadi meneruskan itu kan tadi kan juga kamar mandi itu kan sebuah ruang yang private ya, yang kemudian dianggap ruang-ruang yang domestik. Tapi tadi kita di awal kan mendengar cerita Mbak Novi bahwa ketika dari dulu ketika masuk kamar mandi tidak hanya sekedar mandi cepat-cepat 5 menit keluar, tapi itulah waktunya me time. Yang di lain pihak menurut saya statement Mbak Novi itu menggambarkan bahwa seorang perempuan itu juga mencari ketenangan di suatu tempat di mana dia bisa betul-betul memikirkan dirinya itu siapa, mau kemana, dan apa mimpi-mimpinya, itu ternyata di ruang yang dianggap sangat sederhana ya, yaitu kamar mandi gitu. Nah menurut saya tadi Mbak Novi belum terusin ceritanya setelah menikah gimana, apakah tetap juga memerlukan mandi? Oh ya tetap ya, dari dulu kan, dari masih single kos kali sampai sekarang tetap. Jadi itu sekaligus menjadi kayak ruang amannya perempuan sih. Wah iya benar. Jadi ruang amannya perempuan. Di situ saya nggak bisa diganggu siapa-siapa.
itulah ruang tempat saya mempunyai otoritas penuh terhadap diri saya, terhadap tubuh saya, terhadap kemauan saya. Gitu kira-kira. Luar biasa ya. Banyak simbol ternyata di dalamnya. Teman-teman, untuk yang ingin memesan buku ini, dan saya amat rekomendasikan banget ya, silahkan chat admin Brave Books sebagai penerbitnya di 085629437773. Ada di kolom chat ya, teman-teman ya. Bisa di-save juga nomornya, teman-teman. Jadi monggo ya. Juga yang ingin bertanya lagi, masih ada jatah hadiahnya nih untuk penanya nih. Hadiahnya menarik banget, buku itu sendiri gitu ya. Oke, sementara saya pantik apa teman-teman untuk bertanya, saya coba hadirkan, kita gali lebih jauh lagi ya dari Mbak Novi nih, Mbak Novi. Mbak Novi tadi kata Mbak Bini, bagaimana apa tulisan-tulisan Mbak Novi itu sangat sangat amat dalam, detail dan sebagainya ya, bicara tentang setting, tentang pesan yang ingin disampaikan dan sebagainya. Dan itu juga saya betul-betul tangkap. Salah satu di antaranya misalkan penggambaran karakternya aja betul-betul detail ya, setting dan sebagainya. Nah, apakah memang itu dipersiapkan gitu ya? Ini aku ketika menggambarkan negeri tirai bambu, aku harus betul-betul menggambarkannya dengan sangat jelas sehingga membentuk theater of mind dan sebagainya. Juga ketika menggambarkan karakter, misalkan karakter tokoh aku sama karakter tokoh Hendra atau siapa gitu. Ini secara psikologiknya begini nih, kalau tokoh aku begitu dan sebagainya. Dan itu ada referensinya tersendiri gitu. Itu bagaimana Mbak Novi? Apakah memang Mbak Novi sendiri riset misalkan dan sebagainya untuk sehingga sampai ke detail seperti itu? Oke, kalau kayak Semburat Asmara di Negeri Cina, background-nya Cina, itu kebetulan saya memang pernah dapat tugas ke sana, ya, ke Shanghai dan Beijing waktu itu. Jadi selain karena saya merasakan sendiri suasana pada waktu itu, jadi yang di background tulisan itu persis suasana ketika saya bertugas di sana ya. Itu ya saya tulis apa adanya di situ. Tapi saya juga melakukan semacam riset kecil dengan membaca sejarah Cina. Itu kayak apa sih? Dan pas saya melakukan riset itu saya juga banyak belajar. Ternyata Cina itu dulu tempat pengungsian banyak orang Yahudi gitu kan. Ternyata ada satu pemukiman zaman Holocaust itulah ya. Gitu. Itu juga ada saya lakukan membaca background sejarah Cina gitu. Kalau untuk karakter iya mencoba untuk apa ya? Memang pengennya itu melukiskan satu orang benar-benar detail supaya pas kita, karena saya suka baca, jadi saya suka baca itu ketika saya bisa membayangkan tokohnya gitu. Nah itu yang saya coba praktekkan dalam menulis. Apa yang saya suka saya coba untuk lakukan di situ gitu. Mencoba untuk membuat satu tokoh yang bisa benar-benar ketika kita baca tuh jadi kebayang gitu loh. Oh satu sosok perempuan yang seperti ini. Oh satu laki-laki yang badannya bagus karena suka olahraga misalkan kayak gitu. Kemudian kalau untuk kayak cerita di nurturing tentang ajari aku berdoa sekali lagi gitu ya, ada di situ tentang bagaimana sih pentingnya nutrisi sampai sejauh itu sebenarnya. Itu dia. Itu karena background saya bekerja waktu di company itu adalah di nutrition. Walaupun saya di bidang marketing ya, tapi perusahaan itu bergerak di bidang nutrition. Jadi mau nggak mau saya harus banyak belajar tentang itu untuk urusan pekerjaan saya. Nah, itu yang mempengaruhi saya dalam menulis. Saya bisa
Ya, menggabungkan apa yang jadi pengalaman saya dalam bekerja, saya masukkan pengetahuannya ke dalam tulisan saya seperti itu. Gitu sih. Mungkin juga karena background sosiologi saya ya, saya suka memperhatikan manusia dan masyarakat dan sekitarnya gitu. Jadi mungkin seperti itu, Kang. Oh, dulu di sosial politiknya itu jurusan sosiologi ya? Iya, betul. Oh, pantas. Artinya memang ini bukan tulisan yang ditulis begitu saja, tapi benar-benar dipikirkan ya setiap bagian yang ditulis itu sampai kemudian kalau tidak mengacu pada pengalaman tertentu, juga lakukan riset betul-betul gitu ya tentang hal tersebut gitu ya. Ya, Cukup ya seperti terjawab itulah. ininya ya, pertanyaan saya. Jadi mungkin hikmahnya juga buat teman-teman ya, dan saya sendiri tentunya. Jadi ketika menulis betul-betul harus dipikirkan lebih mendalam tentang apa yang mau kita tulis tersebut ya. Ini ada pertanyaan dari Rusi, Kristabel Rusi untuk Mbak Novi dan Mbak Bini. Mbak Novi dan Mbak Bini, mindset apa yang bisa dibagikan untuk para perempuan agar tetap bisa mengenali identitas pribadinya dan berani bebas mengekspresikan dirinya sendiri? Seringkali kita terlalu melekat dengan titel ibunya anak-anak, istrinya si bapak, sampai lupa identitasnya sendiri. Wah, ini menarik sekali nih pertanyaan dari Kristabel Rusi. Monggo Mbak Bini dulu kayaknya ya. Silakan Mbak Bini. Ya, terima kasih sekali Mbak Rusi, luar biasa pertanyaannya. Saya akan memulai dengan mungkin mengatakan bahwa tidak ada seperti obat ya, tidak ada resep yang satu untuk semuanya. Dan saya juga berproses ya sampai ke tahap ini gitu ya. Dan itu memang bagaimana kita mempunyai mindset tetap merdeka, menjadi pribadi yang dominan dan otonom, itu tidak terlepas dari bagaimana kita dididik, dibesarkan, tetapi juga kemudian kita juga bagaimana kita bernegosiasi dengan lingkungan kita. Terutama kalau sudah menikah, sudah punya suami, punya anak-anak, itu kan banyak hal yang harus dinegosiasikan. Ya. Jadi yang saya alami adalah kita bisa tetap memiliki ruang untuk diri kita sendiri. Kita bisa memiliki ruang kesempatan untuk terus maju sendiri kalau kita memilih menjadi single atau bersama ketika kita menjadi istri dan keluarga, adalah apabila dari awal itu kalau kita berpasangan, kita menegosiasikannya dari awal. Dari awal kita udah setting, kita udah setting di agenda lah. Kalau di, tapi ya kalau lagi jatuh cinta kan susah ya, itu campur aduk, tak karu-karuan di sini, ruwet pokoknya gitu ya. Tapi yang saya alami adalah banyak teman, banyak saudara yang selalu dengan caranya masing-masing itu mengingatkan bahwa kamu itu seorang pribadi yang mempunyai kompetensi apapun, di mana kompetensi itu adalah pilihanmu gitu. Tetapi kompetensimu, kemudian kebahagiaanmu, itu ya kamu sendiri yang harus bisa menentukan mau jalan kemana. Dan setiap kali keputusan itu kan juga ada konsekuensinya. Betul Mbak, saya juga bisa merasakan tuh kayak kita invisible ya. Nggak ada siapa-siapa, bukan siapa-siapa yang tadinya kita sekolah gimana, karir gimana, begitu kita menjadi memutuskan menjadi stay home mom atau menjadi full time housewife kan juga dianggap tidak bekerja, tidak produktif, nggak ada harganya gitu. Jadi kemudian identitas kita sendiri makin lama makin tergusur. Nah, yang saya bisa sharing juga adalah memiliki teman-teman yang satu frekuensi, itu juga sangat penting untuk kita saling sharing dan saling mendukung, dan terus menekankan kepada orang-orang sekitar kita yang paling dekat adalah mereka tidak bisa
take us for granted ya, mentang-mentang full time housewife, berarti kalau besok saya nggak nemuin sepatu saya yang sebelah, yang salah saya, itu nggak bisa tuh begitu. Jangan nemuin sepatu yang sebelah, lempar aja gitu kan. emangnya cuma kamu yang harus urus rumah ini. Tapi maksud saya itu, dan itu memang negosiasi yang terus menerus, terutama juga kalau di Indonesia kan patriarki masih sangat kuat ya, sangat kuat di dalam keluarga. Dan kemudian juga dari orang tua kita ditekankan bahwa kamu harus nurut sama suami, kamu harus menjadi contoh. Kalau suaminya nggak bisa, ya kamu yang menjadi contoh, siapa lagi kalau bukan kamu. Dan ya memang nggak ada habisnya, Mbak. Selama kita masih bernafas, ya begitu terus gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang capek, kita masuk The Writers gitu kan, ketawa-ketawa sama kita semua di sini, nanti kembali lagi. Tapi ya makin lama nanti kita juga makin menyadari ruang apa yang saat ini kita punya, bagaimana memperbesar ruang itu. Kalau belum, berarti negosiasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ruang. Dan ini sebetulnya paling rumit adalah di ruang domestik sih, daripada di ruang publik ya. Kalau kita misalnya terjadi diskriminasi di pekerjaan kita, misalnya contoh di cerita hidup tidak semudah like, comment, and sharing, itu kan kira-kira kalau usia si tokoh, kalau yang menjadi tokoh di situ laki-laki muda, kira-kira disuruh ngurusin nggak? Tumpeng untuk bosnya segala macam, enggak kayaknya kan ya. Yang jadi personal assistant-nya kan tugasnya dia padahal desainer. Desainer, tapi yang disuruh macam-macam seperti itu. Nah, tetapi kalau di ruang publik itu perasaan kita nggak seperti dengan perasaan di keluarga kan. Nah, di situ kita masih kita berantem, dan cerita itu kan pemilih resign aja gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau kita di ruang keluarga ya, masa kita resign jadi ibu? Nggak mungkin. Dan ada momen-momen kemudian saya juga merasa betapa tidak adilnya ya, dan kayak waduh, apot tenan gitu kan. Apot tenan rasanya. Tapi ya kemudian ada momen di mana saya juga merasa bahwa itu karena saya juga tidak mampu kita mengartikulasikan kepedihan yang kita alami kepada orang-orang yang paling dekat gitu. Jadi makin kita kayak, oh ya udah, inilah jalan saya, makin orang take you for granted, take us for granted. Gitu Mbak Rusi kira-kira menjawab, Mbak. Mbak Christabel Rusi ini pertanyaannya sesuai dengan bidangnya. Beliau jago di main teknologi dan human design. Iya. Sangat menarik penjelasannya. Monggo Mbak Novi barangkali mau menambahkan dari perspektif Mbak Novi untuk pertanyaan Rusi. Iya, pertanyaannya luar biasa. Aduh, apa ya mindset? Kalau saya nggak punya semacam apa sih prinsip atau gimana ya. Cuman yang selama ini saya coba untuk lakukan sehingga tetap bisa bebas menjadi diri sendiri adalah jangan pernah merasa bahwa kita itu bukan apa-apa. Jadi dalam titik apapun ya, dalam peran apapun yang harus dimainkan oleh seorang perempuan, jangan pernah merasa bahwa kita itu bukan apa-apa. Karena begitu kita merasa, aku kan hanya sekedar, nah itu langsung membuat kita langsung pasti akan ya udahlah menerima apa adanya gitu. TNI AD kalau zaman dulu ya, humornya terima nasib ini apa adanya gitu kan. Jadi ketika kita TNI AD singkatan gitu ya. Jadi ketika kita tetap memiliki satu pemikiran bahwa kita itu bukan hanya sekedar, ya pokoknya kita itu berharga lah, kita itu pasti memiliki satu hal yang bisa dilakukan dalam peran apapun yang kita mainkan gitu. Itu membuat kita jadi nggak kehilangan keberanian untuk mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Sama jujur lah sama diri sendiri. Kalau memang nggak suka, ngomong aja nggak suka gitu, nggak usah ditutup-tutupin atau pura-pura mengiyakan apa yang
dia mau gitu, itu akan menyakitkan hati sekali. Setuju sama Mbak Bini, negosiasi di awal itu penting banget dengan pasangan. Jadi waktu dulu sebelum ngajak nikah, itu pertanyaan saya adalah, kamu mau aku sebagai apa? Dia jawabnya sebagai teman hidup. Nah, terus saya bilang, kalau kamu mau nyari istri yang bisa masak, bersih-bersih rumah, nyuci setrika, ngurusin anak, kamu bisa cari pembantu rumah tangga saja. Karena itu bisa dilakukan oleh ART, termasuk ngurus anak. Bisa pakai babysitter sebenarnya. Tapi kalau kamu mau cari teman hidup, ya ayo kita jalanin sama-sama. Jadi nggak cuman aku yang bersih-bersih rumah, nggak cuman aku yang setrika, nggak cuman aku yang ngurus anak, enggak. Intinya gitu. Jadi kita tetap punya bargaining power ya dalam relation dengan pasangan kita. Itu sih Mbak Rusi kalau dari saya yang selama ini saya lakukan. Semoga cukup memuaskan menjawab pertanyaannya. Gitu Kang Asep. Kata Mbak Rusi, apa, iya ya Mbak, kita yang perlu merasa layak dulu untuk punya otoritas dan ruang diri ya, gitu. Iya, iya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya langsung juga monggo ya, biar lebih hidup nih gitu. Di ruang Zoom ini, monggo ya, monggo ya. Ada pertanyaan dari Mas Oksan nih, Kang Asep. Oh iya iya Oh iya. iya. Oh, pertanyaan untuk Mbak Novi nih. Apa yang bikin trigger atau super kebelet sehingga buku ini harus diterbitin? Tadi udah saya jawab. Apa namanya? Gara-gara The Writers. Iya, iya. Sebelum mati, ya tulislah minimal satu buku lah, buatlah minimal satu buku. Itu salah satu triggernya. Kalau super kebelet sih enggak ya, karena itu tulisan sebenarnya udah terkumpul lama, Iya. terus ya karena pengen sebenarnya gini teman-teman, wah jadi ngomong deh. November itu adalah bulan lahir saya. Kenapa kemudian buku ini ada di bulan November? Saya pengen ada momentum Oh, ketika saya bertambah usia di bulan ini, ada satu hal baru yang bisa saya lakukan gitu. Nah, akhirnya tercapai cita-cita saya melakukan hal baru itu gitu Kang, gitu Mas Oksan dan teman-teman. ini bagian dari jawaban secara tidak langsung terhadap Mbak Rusi sendiri ya. Jadi kita fokus pada dan mengamplifikasi apa yang ada dalam diri kita gitu ya. Dan menerbitkan buku sebagai bagian dari penghargaan terhadap diri sendiri juga ya. Menjelang Betul. ulang tahun di tanggal. Sebenarnya saya udah tahu situ. Ya gitulah. Ya, 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 ya. Teman-teman, nah kalau tadi teman-teman yang bertanya nih sama Mbak Bini dan Mbak Novi ya, nah sekarang coba kita kasih pertanyaan nih teman-teman ya. Ada pertanyaan berhadiah tentunya nih. Pertanyaan ini adalah strategi untuk kepada siapa hadiah ini diberikan gitu ya. Ya, kita balik tanya ya Mbak Novi, Mbak Bini. Silakan. Karena ini pertanyaan berhadiah, pertanyaan yang nggak susah-susah. Dari yang paling gampang dulu nih. Siapa nama lengkap penulis buku ini? Mau nggak jawab? Mau langsung atau di kolom chat? Ini yang menjawab 5 pertanyaan dengan tepat tentunya ya, berhak mendapatkan gift pouch. Wah, ini Kang Oksan lagi nih. Kang Oksan bisa dapat dapat banyak nih hadiahnya nih. Oke, kata Kang Oksan, Novi Wijaya, Lukman. Nah, selain selain dari Oksan atau Mas Lukman, ada lagi nggak yang lain? Biar hadiahnya nggak double. Oh,
Narni nih. Nobi Wijaya katanya. Oh, Novi Wijaya udah langsung diedit. Oke, kita close ya pemenang pertanyaan nomor 1 Mbak Arni. Kita catat ya. Lalu yang kedua, apa judul buku ini? Buku judul. Ini yang muncul Mbak Novi lagi ini backgroundnya ada tulis. Nggak apa-apa, karena ini pertanyaan hiburan ya teman-teman ya. Apa judul lengkap dari buku yang saat ini di launching karya Mbak Novi Wijaya ini? Ayo, siapa yang berhak? Penjawab pertama tentunya ya, yang berhak atas hadiah gift dari penulis. Monggo. Di background nggak kelihatan kok Oh, judulnya. enggak kelihatan Ya, ya. uh-uh. Ayo, gerakan jari-jari tangan. Ini kayak menghipnotis nih. Dan jawab, wah Mbak Arni lagi nih, Yang lain dong. Wah, Mbak Nadia nih. Oh, Mbak Nadia bertanya malah ya. Eh Rusi, perempuan dan kamar mandi. Ini penjawab pertama Lukman berarti ya. Perempuan dan kamar mandi. Ayo, belum ada yang tepat nih. Ini pertanyaannya pertanyaan gampang loh ini sengaja. Iya loh, sangat gamblang sekali loh, udah berkali-kali Ini. ditulis di grup. Monggo yang lain. Coba lihat grupnya. Sigma, cerita dari kamar mandi. Oke, yang berhak atas hadiah gift kedua yaitu Mbak Sigma. Sigma ya. Tadi yang pertama siapa? Yang pertama Arni ya, Narni Arni ya. ya, Arni terus. Arni Narni juga seorang penulis yang produktif banget teman-teman. Kang Asep, itu Sigma itu teman saya waktu masih aktif kerja loh. Oh, Sigma. wah luar biasa. Halo, malam Mbak Novi. Selamat ya buat launching bukunya. Dan selamat ulang tahun di November ini. Oh, terima kasih Sigma. Selamat juga untuk Sigma yang dapat hadiah ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya silakan dari Mbak Novi atau dari Mbak Bini, ada pertanyaan untuk teman-teman nih biar teman-teman dapat hadiah. Ya, ini juga pertanyaan gampang aja. Siapa penerbit buku ini? Ayo teman-teman, keterlaluan kalau nggak langsung action jawab ya. Selain Arni dan Sigma tentunya. Ada Mbak Rusi nih, Brave Oh, Book. Rusi, boleh lah. Berarti Rusi dapat 2 hadiah ya. Tadi hadiah sebagai penanya. Brave Books, oke. Rusi. Pertanyaan keempat, Mbak Novi, monggo. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan buku ini kalau dari hasil ngobrol kita tadi? Iya. Ayo teman-teman, apa yang mau disampaikan dari buku ini? Nah, kalau ini pertanyaannya bebas, teman-teman. Bisa apa saja yang penting tadi dibahas itu ya. Ayo monggo, di sini tadi ada 18, sekarang ada 16 teman nih. Yang belum dapat hadiah, siapa nih? Jangan takut jujur pada diri sendiri. Wih, keren. Irma, gimana Mbak Novi jawabannya? Oke. Irma. Oke ya. Wih, keren nih. Jadi penerima hadiah keempat adalah Irma. Ini satu pertanyaan lagi nih. Sekarang saya coba tanya agak sedikit sulit nih. Tadi kan udah beberapa kali disinggung, ada Mbak Novi, ada Mbak Bini ya. Apa salah satu judul buku di dalamnya? Ini agak lumayan nih. Kalau nggak ada yang jawab, saya ganti pertanyaannya. Ayo monggo, sebutkan salah satu judul atau tulisan di dalam buku cerita dari kamar mandi ini. Ayo, biasanya boleh deh ini dapat hadiah 2 boleh ya. Hadiah sebagai penanya tadi ada 3. Naga dan wah Sigma lagi nih bener. Sigma pasti udah baca ya bukunya ya. Naga dan perempuan setengah. Wah belum loh, keren banget loh. Hasil nyimak dari perbincangan ini Keren, Mbak Sigma keren nyimak. banget.
Keren banget. Nah, karena hadiahnya sama, saya masih buka kesempatan untuk, tapi ini keren habis ya jawaban Sigma benar nih. Saya kasih kesempatan untuk penanya selain Sigma karena hadiahnya sama ya. Monggo, monggo. Ada yang Jawab. ingin menjawab apa salah satu judul dari buku cerita dari Semburat Cinta di Negeri Asmara, Yeni Aprianti. Nah, yang kelima, Yeni Aprianti. Betul ya? Kurang tepat. Oh, kurang tepat. Beda-beda dikit, cincai lah. Oke, kalau ada yang lebih tepat lagi, bisa menggantikan hadiah untuk Yeni ya. Kita ambil satu kesempatan nih untuk mengambil hadiah dari Yeni. Kalau tidak ada yang tepat lagi, berarti hadiah kelima berhak untuk Yeni Aprisianti ya. Monggo, monggo, monggo. Ada kurang tepat satu Semburat Asmara. Iya, iya, iya. Coba jawaban lain selain dari Semburat Cinta di Negeri Asmara ya. Monggo, monggo. Untuk menggantikan hadiah buat Yeni. Tapi keren banget ya Yeni di sini menyimak hampir benar lah gitu ya. Ayo, saya tunggu. Saya hitung mundur ya dari 10 sampai 1. Kalau tidak, hadiah jatuh ke Yeni. 10. Monggo, tulis. 9. Siap-siap ke angka 1. Kayak hipnoterapi nih. 8. Semburat Asmara di Negeri Cina. Irma. Wis, Irma sebelumnya udah dapat hadiah belum ya? Oh, Udah. udah ya. Udah, yang Oke, lain, ya. yang lain. Oke, yang lain. Saat ini hak hadiah kelima masih untuk Yeni. Monggo, monggo, monggo. Nggak harus judul yang ini ya. Bisa yang lain juga. Bisa yang lain karena judulnya yang tepat memang yang dituliskan Irma nih. Sayangnya Irma sudah dapat hadiah yang sama ya. Bagi yang beruntung mendapat gift malam ini, silahkan juga WA ke 0856 294 37773 penerbit ya. Kasih alamatnya nanti dikirim hadiah-hadiahnya ya. Silakan nih satu lagi nih. Hitungan 5. Ayo monggo tulis 4. Masih ada kesempatan. 3, 2, 1. Hadiahnya berhak untuk tetap di tangan Yeni ya. Jadi untuk Narni, Sigma, Rusi, Irma, dan Yeni monggo tulis alamat yang lengkap ke penerbit Brepbook ya. 0856 29 43 773. Persis 21.30. Yang menang hadiahnya Hadiah. tadi ada 3 dan 5 ya, bukan? Iya, iya, ya. Ini yang tadi 5 hadiah pouch ya. Ada Arni, Sigma, Rusi, Irma, dan Yeni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, hadiah buku jatuh ke para penanya ya. Kita ambil penanya tiga penanya pertama berarti ya. Tadi sudah ada Oksan. Selamat untuk Mas Oksan, Kang Oksan, editor kita ini. Lalu Lukman, Mas Lukman, selamat ya berhak atas buku. Oh, padahal Mas Lukman tadi mau nanya ya, mau beli nih. Tetap beli ya untuk hadiah ke sahabat terkasih lainnya, Mas Lukman. Tapi selamat atas hadiah buku ini. Lalu Rusi, penanya ketiga pertama Rusi ya, Kristabel Rusi. Selamat untuk Oksan, untuk Mas Lukman, untuk Kristabel Rusi, monggo tulis alamat yang lengkap ke penerbit Brepbooks ya. Ada di kolom chat. Sudah 9.30. Saya masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di kepala saya nih, dan rasanya perlu diketahui juga untuk teman-teman. Sorry Kang, ini di chat ada dari Mbak Nadia. Oh iya. Belum. Ada pertanyaan ya dari Iya. ya. Oke. Pertanyaannya saya bacakan ya.
masih bisa menanyakan, masih dong. Masih bisa menanyakan soal dampak proses pembuatan dan dampak orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Bagaimana kira-kira Mbak Novi? Ini banyak sekali pertanyaan sejenis ini ya. Oh, di The Writers nih. Jadi mewakili beberapa teman The Writers yang perlu amat tahu juga. Monggo, Mbak Novi. Dampak proses pembuatan, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Hubungannya dengan misalkan orang-orang yang merasa kisahnya ada di dalam cerita ini dan sebagainya gitu. Oke. Kalau Barangkali ya Mbak Nadia nanti kalau nggak lengkap, kalau kurang maksudnya bukan begitu, monggo langsung diucapkan ya. Betul. Udah betul. Oke. Udah. Betul, Mbak Kang Asep Nadia. ya. Ya, Iya. makasih Mbak Nadia. Kalau dampak karena gini, itu semua bukan nama orang sebenar-benarnya. Jadi itu hanya nama samaran. Alah, nama samaran. Enggak sih. Di cerita yang benar-benar, kan 80% ya. Cerita yang benar, yang 80% itu tidak ada satupun yang sifatnya menyinggung, sehingga harapannya sih tidak ada yang tersinggung di situ gitu ya. Karena tidak ada hal yang negatif yang diceritakan di situ. 20%-nya itu adalah hasil dari imajinasi. Jadi ya kalaupun ada sesuatu yang kelihatannya kok liar, vulgar atau apa, itu nggak ada hubungan dengan orang-orang terdekat saya. Begitu. Jadi amanlah bukunya, Mbak Nad. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Makasih. Jawab ya Mbak Nadia ya. Lumayan, tapi Gimana boleh tuh? sedikit ya? Iya, ya. Rasanya agak susah juga untuk membuat tidak tersindir atau tidak melibatkan orang-orang yang di situ dalam satu peristiwa yang tentunya mereka juga akan ingat gitu loh. Ya, kalau ingat sih malah saya berharap mereka ingat. Karena kayak cerita Kiel dan Seekor Kupu-Kupu itu menceritakan tentang anak kedua saya. Kemudian apa namanya? Surat untuk lelaki pertamaku itu buat anak saya yang pertama. Jadi harapannya justru mereka akan, dengan adanya buku itu akan menjadi satu, ya kalau saya nggak ada, mereka baca itu, oh ternyata ini cerita tentang saya toh. Karena saya yakin saat ini pun mereka belum baca gitu apa yang saya tulis di dalam buku itu. Tapi one day ketika mereka baca, saya berharap sih, oh ini cerita tentang saya, oh ini cerita tentang anjing kami, oh ini cerita tentang nenek kami, oh ini lingkungan kerja waktu itu toh, mamaku kayak gini, seperti itu sih, Mbak. Saya tentunya belum baca, tapi saya membayangkan seandainya dalam satu peristiwa yang diceritakan atau ditulis, tentu ada hal-hal yang bersinggungan, istilahnya kita menuduh atau kita tersinggung terhadap sesuatu kejadian yang bisa membuat orang yang terlibat di dalamnya juga kaget gitu bahwa sebetulnya itu yang terjadi, yang tertulis. Nah, saya membayangkan peristiwa masa lalu atau yang pernah kita alami, tentu ada hal-hal semacam itu yang akan membuat seru, dan akhirnya walaupun kita sadar bahwa itu tidak. Ya, itu resiko part of jujur pada diri sendiri yang pasti bakalan, ya lingkungan terdekat kita pasti bakalan inilah. Tapi at least kita jujur pada diri sendiri. Memaklumi mungkin, tapi paling nggak mereka tahu bahwa saya udah berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya sesungguhnya, begitu. Oke. Terima kasih. Ini bagian dari statement yang seperti Mbak Bini ungkap tadi. Otonomi seorang perempuan yang berani bicara apa saja ya. Walaupun di satu sisi punya alat pengaman. Yang pertama ruang kamar mandi sebagai alat pengaman dia. Lalu yang kedua ruang fiksi ya. Bahwa ini dibingkai oleh ini fiksi bagaimanapun wujudnya gitu ya kira-kira. Jadi keren abis ini. Wah ternyata masih ada yang bertanya nih, Narni.
Mbak boleh nanya, ada kesulitan atau tidak saat mencari nama lakon dengan karakter yang Mbak inginkan? Monggo, ini pertanyaan sesama penulis nih, Mbak. Silakan. Kesulitan menemukan nama tokoh ya. Narni, apakah maksudnya seperti itu, mencari nama lakon dengan karakter yang Mbak inginkan? Artinya nama tokoh ya? Atau gimana Mbak Arni? Iya Oke. betul katanya. Monggo. Kesulitan dalam mencari nama tokoh enggak, karena saya suka apa ya? Suka iseng-iseng ya. Suka apa sih namanya ya? Misalkan nih saya ketemu sama orang, kemudian kenalan, kemudian saya tahu namanya dan di orang itu saya merasa ada sesuatu yang menarik gitu ya, yang membuat saya selalu ingat. Nah, saya akan ambil nama dari orang yang saya ingat itu gitu. Contohnya apa ya? Contoh di cerita itu misalkan nama Hendra misalkan. Hendra itu dulu adalah sesungguhnya nih ya, jadi buka deh. Sesungguhnya itu adalah teman yang ada satu kos sama saya. Dia di sebelah gitu, tapi orangnya tertutup sekali. Dia pagi-pagi udah berangkat duluan. Saya masih belum, karena saya jalan kaki sih ya di kantor dekat. Dia udah jalan, saya belum. Saya pulang, dia belum pulang. Kalau weekend kita buka pintu, dia cuman ngelihat terus masuk lagi. Nggak pernah satupun ada komunikasi, nggak pernah gitu. Nah itu yang membuat saya ini orang aneh nih maksudnya. Nah itu yang kemudian saya ingat ada satu teman kos yang seperti itu orangnya. Jadi saya pakailah nama itu begitu. Jadi biasanya yang saya ambil itu adalah nama-nama yang melekat dan mempunyai apa ya tanda khusus lah buat saya. Begitu, Mbak Arni. Ya. Wah, luar biasa. Dan ternyata setelah mendengarkan penjelasan Mbak Novi, sosok itu diinspirasikan oleh orang introvert ya berarti ya. Ternyata digambarkannya ekstrovert sekali ya. Terbalik, luar biasa tuh. Ya begitulah. Terus berkaitan dengan pertanyaan Narni nih tentang penamaan. Jadi saya teringat ada satu nama dan nama ini nggak biasa. Siapa nama kamu? Perempuan setengah serigala. Itu juga kan Setengah domba, bukan sorry. serigala. Wah, saya nggak ada perhatian nih. Kurang tepat. Perempuan setengah domba. Ya. Menarik sekali. Apa kira-kira artinya itu perempuan setengah domba itu maksudnya mau menggambarkan karakter kayak gimana itu? Karakter biasanya sih manusia ya. Manusia secara umum itu sebenarnya dia punya dua sisi, bukan? Sisi baik dan sisi buruk gitu. Nah, di salah satu cerita di apa yang saya yakini ya, itu ada tuluslah seperti domba dan cerdik seperti serigala gitulah ya. Jadi terinspirasi dari kata-kata itu, kemudian saya pikir kalau saya bilang setengah serigala itu udah umum gitu. Ya. Tapi ketika kita menyebut setengah domba, itu orang pasti akan apa sih maksudnya setengah domba. Tapi kalau saya bilang perempuan setengah serigala, semua pasti udah tahu bahwa separohnya lagi dia orang yang baik gitu kan. Tapi kalau setengah domba itu apa ya? Terus satu lagi nama tokohnya yang satu lagi adalah naga. Nah itu dia. Betul. Jadi kan seolah-olah jadi cerita tentang binatang kan, naga dan perempuan setengah domba gitu. Ya lebih ke how to ini aja sih supaya men-trigger orang untuk membaca gitu. Betul. Itu dirasakan oleh saya Mbak Novi. Kenapa bukan serigala dan itu domba, dan itu yang nempel di kepala saya sehingga muncul pertanyaan seperti tadi gitu. Iya. Menarik sekali teman-teman semuanya. Oh ya, ini mungkin pertanyaan terakhir di penghujung acara kita ya untuk Mbak Novi. Menyambung tadi,
bahwa di dalam buku ini hampir di setiap cerita, walaupun tidak di semua cerita ya, ada quote-quote di dalam yang berfungsi sebagai divider. Dan quote-nya ini sangat menarik. Saya malah penasaran bahwa quote ini tulis Wisnu S. Prasetyo. Siapa sebenarnya Wisnu S. Prasetyo dan kenapa quote-quote-nya hadir di setiap bagian cerita ini? Ada 5 quote kalau tidak salah. Iya, itu Wisnu, S-nya itu Subiantoro. Wisnu Subiantoro Prasetyo. Sebenarnya saya pengen mengundang beliau juga sih, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa hadir malam hari ini. Beliau itu om saya sebenarnya. Ya. Om saya, jadi adiknya mama saya. Quote-quote itu tidak semata-mata lahir dari kayak kita baca buku terus nemu quote terus kita tulis gitu ya, enggak seperti itu. Jadi itu terjadi ketika saya sedang melakukan komunikasi telepon gitu ya dengan beliau, dan biasalah family matters ya sebagai perempuan. Keluarga mama saya itu keluarga besar, jadi pasti di dalam satu keluarga besar banyak masalah. Itu pasti, mau keluarga besar mau keluarga kecil sebenarnya sama sih, masalah pasti ada gitu, tapi lebih kompleks lah ya pastinya kalau di keluarga besar. Nah, ada satu momen di mana saya telepon-teleponan sama om saya. Karena saya suka mendengar, saya tuh sekali lagi introvert ya sebenarnya ya. Jadi saya lebih banyak mendengar daripada saya bicara. Jadi ketika saya telepon-teleponan, saya lebih banyak mendengarkan beliau gitu. Nah, dari percakapan dengan beliau itu saya menemukan banyak hal sebenarnya yang bisa saya ambil gitu. Nah, beberapa di antaranya itu saya coba tulis. Begitu selesai nih ya, begitu selesai balik lagi saya mandi dan sebagainya. Nah, ketika mandi itu saya mencoba mengingat-ingat lagi apa yang disampaikan beliau gitu kan. Setelah mandi saya coba untuk menulis dalam buku saya gitu. Jadilah itu semacam quotes, padahal itu hanya cuplikan dari kata-kata beliau untuk saya gitu. Jadi ya seperti itu sih, bukan semata-mata quotes dari seseorang, enggak, tapi lebih ke pesan beliau untuk saya dalam menjalani hidup dan kehidupan, lebih ke situ. Jadi kenapa saya masukkan, saya mencoba untuk balance. Jadi mungkin di cerita itu banyak yang kesannya balik lagi imajinasinya kemana-mana gitu kan ya. Tapi saya mencoba untuk ini loh, ada batas-batas yang masih harus dipegang bagaimanapun gitu. Nah, batas-batas itu antara lain ya yang ada dalam quote-quote itu gitu. Betul. Kalau teman-teman nanti bisa baca, ya quote-quote itulah yang menjadi kayak semacam border lah ya ketika kita melakukan sesuatu, ketika saya melakukan sesuatu dalam hidup dan kehidupan saya, itu jadi pengingat gitu. Begitu kan? Luar biasa. Jadi sesungguhnya quote ini adalah nasihat Betul. Wisnu Prasetyo yang kemudian di-rewrite oleh Mbak Novi ya. Iya. Saya coba memantik kepenasaran teman-teman biar segera menghubungi Mas Brave Books Publishing di 0856 2943 773. Saya coba bacakan quote-nya ya. Quote selanjutnya baca sendiri. Menarik loh ini. Lebih baik memberi daripada berhutang budi. Itu kan nasihat yang luar biasa banget ini teman-teman. Lalu berikutnya, berdiri di tengah dan mengalah bukan berarti kalah. Biarlah waktu dan setiap kejadian dalam kehidupan kita menjadi hakimnya. Ini nasihat yang baik dan tentu pemahaman yang baik juga sehingga di-rewrite dengan baik ya oleh Mbak Novi. Teman-teman, saya harus mengucapkan terima kasih ke Mbak Novi yang sudah berbagi di sini. Juga Mbak Bini ya yang sudah mengulas buku cerita dari kamar mandi ini, teman-teman, luar biasa. Dan saya sendiri menangkapnya semua betul-betul sangat amat bermakna ya.
Sehingga itu sebabnya saya nggak pernah bosan membacanya. Ini betul-betul kesan dari saya dari cara menulisnya betul-betul rapi sekali teman-teman. Dalam pertanyaan saya, ini siapa editornya nih? Terus tiba-tiba di kepala saya, Kang Oksan bukan ya? Ini siapa deh? Sebelum masuk ke closing speech, Mbak Novi, editornya siapa ya? Atau editornya diri sendiri? Saya nggak tahu ini, soalnya saya tanya ke Brevebook apakah kita perlu editor gitu kan. Iya, iya. Coba mungkin Brevebook bisa menjawab ya, apakah ada editor di baliknya, karena nggak ditulis juga kan ya Kang ya. Iya, betul. Kan? Karena ya kalau nggak tahu, coba Brevebook mungkin bisa Tapi boleh menjawab. Mas Andung atau Mbak Ruri, apakah ada editornya sehingga buku ini betul-betul ya, saya jujur teman-teman. Kalau kata Mbak Bini, jujurly nih, saya terkesan dengan cara penuturannya ya, Pak, cara penulisannya. Monggo Mas Andung, sebelum kita akhiri. Apa namanya? Itu memang ini banyak, kalau andai kata pun editor itu sebetulnya sudah dibantu sama Mas Oksan. Ada beberapa cerita yang sudah diedit sama Mas Oksan. Ada beberapa cerita yang kita membantu ditipu. Tapi secara cerita, secara apa alur cerita ya, itu kita nggak merubah sama sekali. Kita hanya melihat ditipu aja sih. Jadi kalau editor mungkin Mbak Novi sendiri yang maksudnya sudah mateng ya, kita terima mateng ini kok ceritanya udah menarik kayak gini, emosinya udah dapet kayak gitu, ya sudah kita bantu ditipu aja. Tapi kayaknya Mas Oksan pernah ngedit untuk beberapa antologi yang kemarin, yaitu file itu yang sudah kita masukin ke sana. Begitu Kang Asep. Jadi memang sebelum diterbitkan ya, berarti ya. Ya. Oke, menarik. Jadi memang tulisannya memang dari draft sudah enak dibaca dan perlu ya, artinya ya, Mas Andung. Ya. Luar biasa, Mbak Novi. Teman-teman, selain saya berterima kasih ke Mbak Bini, juga Mbak Novi, saya juga berterima kasih amat ke teman-teman semuanya, juga Mas Andung dan Mbak Ruri dari pihak penerbit Brave Books ya, yang sudah kita persiapkan bersama untuk terjadinya launching dan bedah buku di sini. Sebelum kita akhiri, tentunya kita perlu Foto dulu. statement dari masing-masing panelis nih. Mbak Bini, monggo duluan rasanya ya, monggo Mbak Bini. Kirain langsung foto Kang, enggak ya? Oh iya. Kalau kita habis sebelum Mbak Novi kita foto bersama ya, sebelum Mbak Novi closing statement. Iya, jadi closing statement saya adalah apa yang sudah dilakukan Mbak Novi ini harus menjadi inspirasi kita semua. Dia mencicil tulisan dari sekian tahun yang lalu, kemudian menuliskannya, dan kemudian akhirnya menerbitkan buku itu. Dan saya juga belajar banyak dari bagaimana cerita-ceritanya ini dengan teknik yang sangat bikin penasaran, menggugah gitu ya, banyak plot twist-nya, jadi luar biasa. Terima kasih Mbak Novi. Wah, luar biasa sekali Mbak Bini. Nah, sebelum Mbak Novi, kita foto bareng dulu ya. Tadi udah banyak, sekarang tinggal ada Mumpung masih 15. 15. Ya, kalau yang tidak bisa open cam, no problem. Tapi sebaiknya, monggo teman-teman, kita tunggu dulu ya untuk buka kamera. Sebentar. Kang Oksan. Kang Oksan. Belum tidur kan Kang Oksan? Buka dulu Kang Oksan, monggo kameranya. Mbak Rusi mana Mbak Rusi? Ya ini Christabel Rusi, Mas Arif, buka dong kameranya. Mbak Irma. Off cam. Mbak Irma lagi nggak bisa. Oke. Mbak Irma, oke. Kalau begitu nggak apa-apa ya. Kita foto bersama. 3, 2, 1, ceklek. Nah, bukunya itu yang dipegang oleh Mbak Bini dan Mas Andung. Sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2,
3. Nah, penghujung kita persilakan Mbak Novi untuk closing statement, closing speech. Closingnya adalah ayo beli buku dan baca. Enggak sih. Ya, semoga teman-teman bisa menikmati bukunya, dia bisa menjadi teman yang baik buat teman-teman ketika mungkin pengen mendapatkan sesuatu dan membaca buku itu, teman-teman benar-benar bisa mendapatkannya. Itu saja, Kang. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Mbak Novi. Terima kasih dan sekali lagi selamat ya atas penerbitan bukunya, juga selamat ulang tahun ya. Sebentar lagi Terima kasih. semoga panjang umur, sehat selalu dan semakin kreatif. Buku keduanya tentu kita tunggu ya. Siap. Teman-teman silakan yang pesan 085629437773. Sekali lagi terima kasih Mbak Novi, terima kasih Mbak Bini, Terima juga sampai kasih lupa. Kang Asep, Terima Mbak kasih Bini. untuk Kak Devina ya dari The Writers sama Om Budiman Hakim tentunya. Baik teman-teman, selamat istirahat. Segera membeli bukunya, jangan lupa juga segera menulis bukunya ya. Iya. Selamat malam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan kreatif terus. Terima kasih. Terima kasih Kang Asep, Mbak Devina, Mbak Terima Novi, kasih semua, Mbak Bini, Kang writers, Asep. teman-teman, senang sekali bisa ngobrol. Oke, izin live ya. Ya, monggo. Saya tutup juga ya teman-teman ya semuanya.